Halo semua, selamat datang di materi minggu kelima yang akan membahas terkait digital marketing dasar untuk UMKM tangguh, konten untuk branding bisnis yang berdampak sosial dan berkelanjutan. Di sini akan membahas terkait 4 materi, yaitu pengenalan konten planning atau perencanaan konten, katalog digital, foto produk, serta pengenalan Canva dan ChatGPT untuk menyusun katalog. Perlu di-highlight, untuk Canva dan ChatGPT hanya untuk mengenalkan fiturnya saja, tidak perlu tutorial yang rumit. Seperti di pelatihan sebelumnya, setelah materi disampaikan, peserta wajib mengisi Google Form penugasan yang telah tersedia. Narasumber nanti juga akan menjelaskan dan mencontohkan cara pengisian Google Form-nya setelah sesi tanya jawab. Materi pertama adalah pengenalan konten planning. Dijelaskan bahwa konten planning merupakan cara untuk merencanakan isi promosi usaha. Jadi ibu-ibu UMKM dapat membuat konten yang sesuai dengan target pembeli serta dapat menjaga konsistensi postingan, tidak bingung untuk memposting. Dari perencanaan konten ini, langkah pertama adalah menentukan tujuan konten dibuat. Contohnya konten yang dapat mengajak orang berinteraksi atau meningkatkan engagement. Sudah diberikan contoh kontennya, ada es krim yang akan menghadirkan rasa baru. Pelanggan diajak untuk menebak rasa tersebut di kolom komentar. Engagement dapat didapatkan dari like, komentar, share, atau bertanya terkait produk. Kemudian ada juga konten yang ditujukan untuk mengenalkan usaha atau membentuk brand awareness. Misalnya ada konten dari pabrik tempe yang memperlihatkan isi pabriknya, agar semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan usaha, produk, serta keunggulannya. Ada juga konten yang dapat mengajak orang untuk membeli atau meningkatkan pembelian. Misalnya konten tentang promosi atau diskon yang membuat pelanggan segera ingin memesan produk. Setelah menentukan tujuan konten, langkah kedua adalah menentukan target konten. Pelaku usaha seharusnya memahami target pembeli atau pelanggannya agar dapat disesuaikan dengan konten yang akan dibuat. Terdapat variasi usia dan ketertarikan yang berbeda. Misalnya, pelanggan dengan usia 18-15 tahun itu suka konten yang santai dan mengikuti tren. Sedangkan umur 26-45 tahun lebih tertariknya yang jelas informasi produknya, harga, dan kualitas produknya. Jenis kelamin juga penting karena kebutuhannya berbeda-beda. Misalnya kebaya biasanya ditujukan untuk pelanggan perempuan. Kemudian alat pancing biasanya dibeli oleh laki-laki dan sebagainya. Lokasi juga penting untuk menentukan bahasa konten. Misalnya kalau misal ibunya mau promosi di rumah aja bisa membuat story WA kemudian promosi ke tetangga-tetangga menggunakan bahasa daerah. Kemudian jika ingin lebih luas maka menggunakan bahasa Indonesia dan jika target penjualannya untuk turis dapat menggunakan bahasa Inggris. Minat orang juga berbeda-beda terdapat terhadap produk yang ibu jual. Biasanya pembeli ibu-ibu membeli produk untuk apa? Apakah nasi uduknya sangat pedas sehingga disukai pecinta makanan pedas? Atau biasanya yang datang itu karyawan yang butuh sarapan pagi? Kemudian platform juga punya cara promosi yang berbeda sehingga ditentukan dulu mau promosinya di mana aja. Apakah fokus ke Instagram yang dapat membuat story, kemudian feed atau TikTok karena ingin live TikTok, kemudian mengupload video, atau story WhatsApp sederhana, atau grup WhatsApp yang biasanya perlu dijelaskan lengkap produknya apa saja. Setelah materi, nanti ibu-ibu akan berlatih untuk menentukan 5 target konten untuk produk jualan masing-masing. Dan tenang saja di Google Form sudah ada contoh listnya, jadi tinggal disesuaikan. Langkah selanjutnya ada dalam merencanakan konten adalah menyusun variasi jenis konten. Ibu-ibu ingin konten yang dipost itu temanya apa? Misal hiburan, dapat membagikan atau mengedit meme terkait produk atau menceritakan kejadian lucu pelanggan yang berhubungan dengan produk. Kemudian ada konten yang ditujukan untuk berinteraksi. Seperti contoh menebak rasa baru es krim tadi, bisa dipancing dengan pertanyaan atau pilihan agar pelanggan mau memberikan like dan komentar. Ada juga konten yang dapat dibuat dengan
sebagai inspirasi. Misalnya menceritakan awal mula produk ini dirintis atau proses pembuatan produknya bagaimana, serta membagikan testimoni pelanggan agar pelanggan baru semakin yakin untuk membeli produk ibu masing-masing. Konten juga dapat dibuat dengan tujuan edukasi, menjelaskan info yang bermanfaat untuk calon pembeli agar membeli produk agar ibu-ibu dapat membeli produk masing-masing. Misalnya, cara menyimpan keripik agar tetap renyah, atau menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam produk. Bisa juga menceritakan uh, memilih camilan untuk acara keluarga. Ini kalau promosi itu merupakan konten yang sudah familiar dengan ibu-ibu, yang sangat penting agar orang-orang mau membeli produk. Misalnya konten informasi diskon atau promo, paket hemat. Kemudian kalau ada produk baru juga bisa dikenalkan. Kemudian nanti ibu-ibu juga akan berlatih merencanakan 3 variasi konten yang cocok untuk produk jualan masing-masing. Dan sudah ada contohnya di Google Form, jadi tinggal disesuaikan. Lanjut ke materi katalog digital. Ibu-ibu dikenalkan tentang pentingnya membuat katalog digital, seperti memudahkan pelanggan melihat produk, membuat usaha terlihat profesional, dan katalog dapat dibagikan ke sosial media manapun. Untuk membuat katalog digital, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya bagus. Yang pertama, harus ada foto produk yang jelas supaya dapat menarik perhatian pembeli. Kemudian ada nama produk yang mudah dipahami dan sesuai dengan foto produk. Kemudian harga saat ini. Di katalog juga terdapat deskripsi singkat produk agar calon pelanggan dapat mengetahui informasi lebih lanjut, seperti keunggulan bahan yang digunakan dan sebagainya. Perlu juga dijelaskan cara pemesanannya agar calon pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan tanpa kebingungan. Jangan lupa juga cantumkan kontak usaha atau sosial media yang aktif. Jadi jika ada calon konsumen yang ingin bertanya, dapat mudah menghubungi nomor yang tersedia. Ibu-ibu juga nanti akan berlatih merencanakan katalog produk untuk produk jualan masing-masing. Untuk mengetahui juga seberapa kenal ibu dengan produk jualan sendiri. Lanjut ke materi foto produk, karena di katalog membutuhkan foto produk, maka kita juga tidak bisa asal mengambil foto produk. Harusnya dapat menarik perhatian pembeli. Foto produk harus diambil menggunakan pencahayaan yang cukup agar konsumen dapat melihat produk dengan jelas seperti warna dan bahan yang digunakan. Penempatan produk juga penting. Sebisa mungkin menggunakan latar belakang yang rapi atau kosong. Jangan ditaplak meja yang warna-warni karena fokus pelanggan akan terpecah jadi melihat taplaknya, bukan produknya. Kemudian pastikan foto fokus ke produk agar dapat dilihat detail produknya seperti bentuk ukiran atau bentuk potongan buah yang cantik. Untuk kebutuhan promosi, karena sudah direncanakan seperti cahayanya bagus, latar belakangnya bagus, jangan hanya ambil satu foto saja. Ibu-ibu bisa ambil dari beberapa sudut foto sehingga konsumen dapat melihat dengan jelas. Bisa ambil dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Kemudian produk yang akan difoto juga harus dijaga kebersihan produk dan kemasannya agar terlihat lebih estetik dan higienis. Kemudian agar lebih menarik pembeli, selain foto produk saat diletakkan, bisa juga mengambil foto produk saat digunakan. Misalnya foto orang sambil makan produk kuliner ibu masing-masing. Atau jika baju, maka difotokan saat bajunya dipakai, agar orang-orang dapat membayangkan bagaimana jika produk nanti digunakan pembeli juga. Daripada foto baju yang digantung di hanger kan lebih menarik baju yang digunakan oleh model ya. Model juga tidak harus model yang bayarannya mahal, cukup orang terdekat saja yang terpenting produknya itu jelas terlihat. Setelah ini juga akan ada beberapa pertanyaan atau kuis tentang penjelasan foto produk tadi. Jika ibu-ibu sudah memiliki foto, deskripsi produk, harga, dan cara pemesanannya, bagaimana cara kita menyusunnya? Apakah kita harus ke tukang fotokopi untuk minta dieditkan? Bisa juga, tapi ada cara yang gratis dan dapat diatur sesuai kemauan ibu sendiri, salah satunya menggunakan Canva. Canva merupakan aplikasi desain yang dapat digunakan untuk membuat berbagai materi promosi, seperti postingan media sosial, katalog digital, poster, dan brosur. Canva dapat membuat desain katalog ibu lebih menarik, rapi,
bisa diedit di HP, lalu ada contoh atau template yang bisa kita pakai. Jadi tinggal pilih dan sesuaikan dengan produk Ibu. Di aplikasi Canva itu ada yang namanya template, yaitu desain yang sudah tersedia dan dapat dipakai sebagai dasar katalog Ibu. Ada elemen juga yang buat Ibu dapat menambah bentuk, garis, stiker ke desain katalognya. Ada teks untuk menambahkan judul dan nama produknya. Ada unggahan untuk memasukkan foto produk yang sudah diambil dari galeri. Kemudian ada unduh atau download untuk menyimpan desain yang sudah jadi ke HP Ibu, yang nanti bentukannya foto kemudian dapat disebarluaskan ke media sosial. Di sini ada contoh template atau desain Canva. Jadi dari contoh desain ini, semisal mau digunakan oleh ibu dapat disesuaikan sesuai kemauan. Misalnya garis kuning lengkung ini dapat dicari kalau mau diperbanyak atau diganti bentuknya. Kemudian warna posternya juga dapat diganti. Misalnya ibu sukanya warna hijau atau biru dapat diganti di sini. Kemudian foto produk yang sudah cantik juga dapat dipercantik menggunakan bingkai foto. Ini ada juga nama produk ayam geprek Arjuna, bisa diganti dengan nama usaha ayam geprek ibu masing-masing. Misalnya ayam geprek ibu titik. Kemudian di sini ada juga seperti slogan ya, sambelnya melimpah. Bisa juga diganti, misal ibu inginnya sambelnya mantap, bisa seperti itu. Kemudian kan di sini ada hiasan-hiasan nih seperti eh, bintang yang berwarna putih. Kalau misalkan ibu tidak suka juga dapat dihapus atau diganti, diperbesar atau diperkecil. Kemudian kalau misal ingin menambahkan yang lain, misal logo atau harga, di sini juga masih muat diletakkan di area yang kosong. Kami sangat memahami jika awalnya ibu kelihatan susah ya menggunakan Canva. Banyak sekali yang harus dikenakan. Jadi tenang saja, jika ingin yang lebih cepat, ada alternatifnya yang dapat digunakan secara gratis juga, yaitu dengan ChatGPT. Jadi kami tetap mengenalkan Canva karena Canva cocok untuk membuat konten secara rutin. Enak sekali tinggal di-copy lalu disesuaikan. Desain juga bisa sama dan lebih rapi. Bisa juga untuk jangka panjang seperti konten media sosial yang desainnya mau konsisten. Tetapi jika ibu cukup dengan promosi yang sederhana dan cepat, maka bisa dibantu dengan ChatGPT. Di ChatGPT ibu bisa membuat brosur, poster, atau katalog sederhana. Jadi kalau misalkan usahanya sudah rutin membuat konten, Canva bagus sekali untuk dimanfaatkan. Tetapi jika baru memulai usaha dan ingin satu konten sederhana saja, bisa menggunakan ChatGPT. Untuk menggunakan ChatGPT, yang paling penting Ibu menjelaskan secara detail konten yang akan dibuatkan. Misalnya katalog, maka Ibu mengusulkan foto produk, deskripsi, harga, cara pemesanan, semua detail diceritakan ke ChatGPT. Bisa juga meminta warna hitam atau banyakkan warna putih saja. Nanti setelah proses terjadi, contohnya seperti ini. Misal harganya masih salah, yang harusnya 20.000, harusnya 25.000 jadi 20.000, maka minta tolong ChatGPT lagi untuk dirubah. Jadi di tugas minggu ini, ibu-ibu diharapkan membuat satu katalog produk usaha masing-masing, bebas menggunakan Canva, ChatGPT, atau platform lainnya yang ibu kuasai. Kemudian nanti fotonya dikirim ke grup kelompok masing-masing dan batas pengumpulannya minggu depan. Tugas ini diharapkan dapat langsung diterapkan ibu masing-masing untuk promosi usaha. Minggu 5, sekian. Dengan perencanaan konten yang baik, foto produk yang menarik, pelaku UMKM dapat memperkenalkan produk dan meningkatkan peluang penjualan. Sekian untuk materi minggu 5. Setelah sesi tanya jawab, dapat dilanjut ke pengisian Google Form. Nanti operator akan share screen form secara live, kemudian narasumber dapat membantu menjelaskan. Ini lanjut ke Google Form. Nah, ini nanti operator akan menjelaskan secara live, ya. Akan share screen secara live, kemudian narasumber yang menjelaskan.